Kita kembali ke video yang kedua. Video yang kedua bicara tentang bagaimana kita memaknai pembaruan Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana kita memaknai pembaruan Allah. Nah, yang pertama, cara kita memaknai pembaruan Allah dikatakan adalah bertobat. Jadi Allah menghendaki kita supaya bertobat. Ya. Jadi sederhana. Jadi bagaimana memaknai pembaruan Allah yang Tuhan sudah kerjakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib dalam kehidupan kita? Pertama adalah bertobat. Jadi Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Kata tobat itu ya dalam bahasa Inggris disebut dengan repentance, yang secara harafiah berarti menyesal atas kesalahan, atas pelanggaran, atas kejahatan atau dosa yang telah diperbuat, dan berbalik kepada jalan yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. Itu arti dari kata bertobat. Dalam Perjanjian Lama digunakan kata nicham atau syab. Nicham artinya menyesal, tergerak oleh belas kasihan, atau bertobat dari perbuatan yang salah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia dan epistrope. Kata metanoia ini memiliki pengertian diambil dari terjemahan bahasa Ibrani. Nicham dengan epistrope adalah terjemahan dari bahasa Ibrani syab. Metanoia secara umum menekankan perubahan batin, sedangkan kata epistrope menekankan perubahan pada kehidupan lahiriah seseorang, yang merupakan penerapan dan pengungkapan diri akibat perubahan batinia yang terjadi. Jadi boleh bilang kata metanoia memiliki pengertian perubahan pikiran dan hati. Jadi tidak hanya di hati, pikiran juga, dan sampai pada kehendak dalam perbuatan. Jadi metanoia itu melingkupi 3 hal: pikiran, perasaan, kehendak. Kita harus bertobat dari berpikir, dari hati kita, dan dalam praktek kehidupan kita harus kelihatan pertobatan itu. Nah, itu yang disebut dengan pertobatan. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Bagaimana kita mau berbalik kepada Tuhan, menyesal atas segala pelanggaran, atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kita perbuat, dan pertobatan itu harus terlihat dari dalam hati kita, benar-benar dari dalam hati, bukan hanya di bibir saja, di mulut, tapi dari dalam hati sampai ke pikiran kita juga mengalami pertobatan, sehingga akan terlihat dari praktek hidup kita bahwa memang kita sudah menyesal, tidak lagi melakukan apa yang salah, apa yang keliru, apa yang jahat, apa yang dianggap pelanggaran tadi. Bagaimana kita hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, secara sederhana, pertobatan berarti, sekali lagi, berbalik dari jalan manusia untuk mengikuti jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi pertobatan, apa yang dimaksud dengan bertobat? Berarti secara sederhana memiliki pengertian bagaimana kita berbalik dari jalan kita manusia untuk mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ini yang dimaksud dengan kata pertobatan. Nah, arti pertobatan bagi Paulus kita bisa temukan adalah meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Jadi kata pertobatan kalau kita baca menurut Paulus itu meninggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Kenapa? Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Lewat apa kita menjadi ciptaan baru? Lewat pengorbanan Kristus, kembali lagi tadi di bagian pertama, video pertama. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, dalam pertobatan, seseorang akan tiba pada sikap hati. Jadi kita coba perhatikan, Anda perhatikan iuran materi. Jadi orang yang mau bertobat, kita kalau mau bertobat, maka akan terlihat dari sikap hati kita. Apa sikap hati orang yang mau bertobat? Yang itu pertama adalah dia menyadari bahwa ia adalah orang berdosa yang akan menerima hukuman Allah. Jadi dia atau kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa
yang akan mengalami penghukuman Allah. Makanya kita sadar, kita mau bertobat. Yang kedua, menyadari bahwa ia membutuhkan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan, butuh Yesus. Karena Yesuslah juru selamat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang ada dalam kehidupan seorang yang mau bertobat atau dalam pertobatan adalah mohon ampun dan pengudusan dari Yesus Kristus. Jadi tidak hanya menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang akan menerima hukuman Tuhan, menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus, tapi dikatakan yang ketiga, kita harus memohon ampun. Ya. Kita harus minta pengudusan dari Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Yesus Kristus. Mohon ampun. Yang keempat, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kelima, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan lupa, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Kemudian yang keenam, meninggalkan kehidupan lama yang selalu memberontak kepada Allah. Ya, kan sudah bertobat, berarti kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, harus ditinggalkan. Karena sudah ada Yesus, kita sudah terima, berarti kita siap untuk melakukan kehidupan yang baru, manusia yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Ya. Kemudian yang terakhir, memulai hidup baru dengan mengikuti kehendak Allah dalam firman. Yang ketujuh, sikap hati orang yang ada dalam pertobatan adalah bagaimana dia mulai membangun kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru dengan mengikuti kehendak, mengikuti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Allah mau untuk dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, yang ada di dalam Kristus. Nah, pertobatan di sini adalah kebutuhan mutlak manusia yang berdosa. Ya. Untuk apa? Untuk dia bisa mengalami atau menerima pembaruan dari Allah. Jadi kalau kita mau mengalami, menerima pembaruan dari Allah, kita harus bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Karena dosa ada dalam hidup kita. Jadi pertobatan menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak. Ya, ingat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak akan pernah mengalami pembaruan. Kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak akan pernah mengalami pembaruan dari Tuhan. Jadi, yang pertama, memaknai pembaruan Allah, pertama adalah pertobatan dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua adalah Allah menghendaki pembaruan. Jadi yang pertama, Allah menghendaki pertobatan. Kedua, Allah mau atau menghendaki pembaruan. Jadi pertobatan itu dikatakan sebagai langkah awal menuju sebuah proses pembaruan yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupan setiap orang. Jadi pertobatan itu langkah awal. Artinya masih ada langkah selanjutnya gitu, untuk bisa mengalami pembaruan dalam kehidupan setiap orang, setiap kita. Nah, Allah melakukan pembaruan secara menyeluruh, tetapi tidak menempatkan manusia sebagai pihak yang pasif. Jadi Tuhan mau melakukan pembaruan, tapi kita atau Tuhan gak mau kita jadi orang yang pasif, berdiam aja. Artinya harus ada tindakan dari setiap orang yang mau mengalami pembaruan, yang sudah bertobat tadi. Apa tindakan yang harus terlihat dalam kehidupan kita, sehingga Allah mau membaharui kehidupan kita? Karena dosa-dosa tadi gitu ya. Allah mau membaharui kehidupan kita pertama karena kita sudah berdosa dan Tuhan mau memperdamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama ya. Jadi ketika kita bertobat kepada Yesus, kepada Kristus, ia akan menerima status yang baru di hadapan Allah. Jadi kita akan menerima status yang baru di hadapan Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Apa yang kita terima dari proses pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu pertama, manusia berdosa diperdamaikan oleh, kita akan diperdamaikan oleh Allah. Roma pasal 51. Yang kedua, kita diampuni dan dianggap benar. Roma pasal 3 ayat 24. Lewat proses pembaruan, kita diampuni dan akhirnya dianggap benar. Yang ketiga, manusia berdosa disucikan dan dikuduskan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Ibrani pasal 9:14. Keempat,
Manusia berdosa diangkat menjadi anak Allah. Makanya kita layak berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kenapa kita berseru ya Aba, ya Bapa? Karena memang kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Galatia pasal 4 ayat 4-5. Dan yang terakhir, manusia berdosa menerima jaminan pasti untuk kehidupan yang kekal. Jadi kita akan menerima kehidupan yang kekal lewat proses pembaruan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan rohanimu? Rohani kita sebagai orang percaya. Bersama dengan status yang dikenakan kepada orang yang telah bertobat, kepada kita yang telah bertobat, Allah mengerjakan suatu pembaruan kehidupan di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Pembaruan itu seperti apa? Pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah pembaruan hati. Hati kita dibaharui oleh Tuhan. Secara spesifik, hati manusia yang sudah dikuasai oleh dosa, yang sudah menjadi hamba dosa, Tuhan baharui. Hidup kita menjadi hati yang baru, punya kehidupan yang baru. Hati. Kemudian yang kedua adalah pembaruan pola pikir kita. Jadi pola pikir kita. Jadi menyangkut 3 hal ini. Hati, pikiran, kemudian tingkah laku kita. Yang Tuhan mau dibaharui. Yang sudah sempat disinggung tadi di kata pertobatan, metanoia atau epestrofe. Jadi pertobatan yang melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan itulah yang Tuhan mau, pembaruan hati, kemudian pembaruan pola pikir manusia. Jadi hati kita sudah dibarui, pola pikir kita juga sudah dibarui. Dulunya suka curiga dengan orang lain, dulunya kita mungkin pola pikir kita negatif dengan orang lain, sekarang positif. Kata-kata kita penuh berkat. Termasuk yang ketiga adalah pola tingkah laku kita. Pola tingkah laku. Sikap kita juga harus mengalami pembaruan. Dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Kalau yang dulu suka bohong, sekarang gak lagi. Suka melawan orang tua, sekarang gak lagi. Suka ngomong yang kasar, kata makian, sekarang tidak lagi. Harus terlihat dari pola tingkah laku kita. Dan yang terakhir juga merupakan bagian dari 3 hal tadi adalah pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Karena kan Tuhan tidak mau kita hanya dipulihkan secara ke atas, secara vertikal, tapi harus secara horizontal juga dengan sesama. Secara vertikal bicara tentang hati kita, pikiran kita, perasaan, tingkah laku kita, tapi juga harus dengan sesama. Makanya dalam pemulihan itu ada 4 hal yang dipulihkan berkaitan dengan pemulihan, pembaruan Tuhan atas hidup kita karena dosa. Pertama, hubungan kita dengan Allah secara teologis itu dipulihkan, dibarui. Kedua, hubungan kita dengan diri secara psikologis dibarui, karena awalnya manusia jatuh dalam dosa kan jadi takut ketemu dengan Tuhan, secara psikologi dibarui. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama, saling tuduh Adam dengan Hawa, sesama secara sosiologis itu harus dibarui. Dan yang keempat, secara ekologis dengan alam ciptaan yang lain. Karena jadi manusia harus berpeluh untuk mengusahakan alam. Dengan ular jadi musuhan. Jadi harus ada pembaruan dari 4 hal tadi. Termasuk di sini disebutkan adalah pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Itu perlu dibaharui. Sehingga rencana Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan manusia, semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Allah ingin hidup kita dibaharui, dan ketika kita dibaharui, bagaimana kita memaknai pembaharuan Allah itu dalam kehidupan kita dengan baik. Jadi ini materi kita secara garis besar, Bapak bisa jelaskan. Kalau ada yang kurang dimengerti, dipahami, silakan tanya di WA Group Class, nanti Bapak akan jawab. Nah, dari penjelasan ini ada tugas yang harus dikerjakan juga, yang akan dikerjakan dalam 10-15 menit ke depan, sehingga pada saat selesai jam pelajaran agama online, Anda bisa kumpulkan di akhir dari pertemuan kita sebelum Bapak akan tutup dengan doa penutup
lewat voice note ya di WA kelas yang sudah ada. Jadi tugas yang kedua di halaman 148 sampai 149. Di situ ada kegiatan pembelajaran model inquiry learning. Jadi ada poin A, poin B, poin C, poin D, poin D. Itu saja yang Anda kerjakan. Kemudian dari jawaban Anda itu silakan Anda kirimkan di Japri ke WA Bapak. Nomor WA Bapak yang Anda sudah tahu, silakan di Japri. Tugas Anda ada 2 hari ini untuk dikerjakan hari ini. Dan minggu depan mungkin kita akan ulangan harian. Ulangan harian itu yaitu uji kompetensi 5. Jadi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengerjakan tugas dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu supaya nilainya baik. Selamat siang. Tetap semangat. Belajar di rumah. Jangan kemana-mana. Di rumah kita aman. Dan pada akhirnya dengan perlindungan Tuhan, ke depan kita bisa ketemu lagi. Bahkan ketika sudah belajar di sekolah, kita bisa ketemu dalam tubuh yang sehat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.